Barang siapa menghendaki kehidupan duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan kebaikan. Quran surah Al-Isra ayat 18 sampai 19. Maksudnya barang siapa yang dengan amalnya itu hanya mengharapkan dunia dan tidak menginginkan pahala akhirat, maka kami akan memberikannya di dunia sesuai dengan apa yang kami kehendaki kepada orang yang kami kehendaki pula. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk membinasakan orang yang seperti itu, dan berhak pula untuk memberikan kesenangan dunia padanya. Kemudian nanti di akhirat dia akan masuk neraka dalam keadaan hina dan dicerca. Dalam keadaan hina dan dicerca. Akan tetapi barang siapa yang menginginkan pahala akhirat dan berusaha melakukan setiap amal yang termasuk amal soleh itu untuk akhirat dengan ikhlas, maka amal mereka itu diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu numiddu haula'i wa haula'i min a'ta'i rabbik wa ma kana a'ta'u rabbika mahzura. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Namun demikian, masing-masing dari dua kelompok manusia itu, baik yang beramal ikhlas karena Allah maupun yang beramal bukan karena Allah, senantiasa mendapatkan kemurahan Allah yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Maksudnya Allah tetap mengaruniakan, memberikan rezekinya kepada siapa saja, baik orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman, orang yang tidak beriman, orang jahat, orang baik diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat di atas Allah taala telah menjelaskan bahwa barang siapa yang beramal bukan karena Allah, maka dia tidak akan mendapatkan balasan di akhirat, dan tempatnya adalah neraka jahanam. Dan barang siapa yang beramal karena Allah, maka amalnya diterima oleh Allah. Apabila seseorang beramal bukan karena Allah, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari amalnya itu kecuali letih, capek, lesu, malas, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Al-Fakir rahimahullah ta'ala berkata, Muhammad bin Al-Fadl menceritakan kepada kami di mana ia berkata, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami di mana juga dia berkata, Ibrahim bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada kami dari Amr dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, Rubba sha'im laisa lahu haddun min shawmihi illa al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'im laisa lahu haddun min qiyamihi illa sahar wan nasab. Banyak sekali orang yang berpuasa. Ini kata Rasulullah, banyak orang yang berpuasa yang tidak memperoleh bagian apa-apa dari puasanya itu, kecuali dia dapat lapar dan haus. Dan banyak sekali orang yang mengerjakan sholat malam, yang dia ini kerja sholat malam tidak mendapatkan apa-apa daripada sholat malamnya itu, kecuali dia mendapatkan capek, letih,
dan jaga malam. Masya Allah. Maksudnya apabila puasa dan sholat itu dikerjakan bukan karena Allah, maka tidak ada pahala baginya. Sebagaimana yang diceritakan dari hukama, orang bijak, bahwasannya dia mengumpamakan orang yang mengerjakan ibadah karena riya dan menginginkan ketenaran adalah seperti orang pergi ke pasar yang memenuhi kantongnya dengan batu kerikil. Seperti orang pergi ke pasar yang memenuhi kantong bajunya, kainnya, segalanya itu dengan batu kerikil. Kemudian orang-orang berkata, betapa penuhnya kantong orang itu, namun dia sendiri tidak bisa mengambil manfaat kecuali hanya pujian orang. Bila ia ingin membeli sesuatu, maka batu kerikil itu sama sekali tidak bisa dipergunakan sebagai alat beli. Masya Allah. Dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Demikian pula orang yang beramal karena riya, karena pamer, dan menginginkan ketenaran, ia tidak akan bisa mengambil manfaat apa-apa dari amalnya itu kecuali hanya pujian manusia. Dan dia tidak akan mendapatkan pahala nanti di akhirat, sebagaimana firman Allah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansyura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu debu yang bertebaran. Allah. Insyaallah niat amal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Amin. Mudah-mudahan ta'lim ini jadi asbab hidayah untuk istri, untuk anak kita, dan untuk seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.